kan ya juga sempat ada info dari Pak Mul bahwasanya ada terjadi perubahan warna maupun aroma dari sisi pakan. Kemudian disertai dengan penurunan kualitas telur. Akhirnya kita jadwalkan ke panjenengan untuk melihat secara langsung apa sih yang terjadi. Ketika tadi dari 3 kandang, yang pertama yang saya amati adalah dari sisi pertama parasit, Pak. Parasit itu cukup mengganggu. Artinya dari sisi kenyamanan ayam itu juga mengganggu. Pertama, lalatnya jumlahnya luar biasa. Nah, lalat itu istilahnya sebagai pembawa telur cacingnya, sehingga dia menetas atau dia bertelur di tempat pakannya akan dimakan sama ayam, otomatis ayam terkena atau terinfeksi dari cacing tersebut. Nah, setelah kita tanya panjenengan, itu ternyata program cleaning obat cacing ternyata sudah hampir 4 bulan belum dilakukan. Kalau melihat dari jumlah lalat yang luar biasa tersebut sama program memang jadwalnya lalat program cacing itu perlu dimasukkan, itu ya harusnya tidak terlalu lama sampai 4 bulan. Karena nek sudah 4 bulan ya guyonannya sudah ada mbah, buyut, canggah, putu-putu ini wis ikut, Pak. Artinya kalau sudah ditemukan istilahnya apa itu? Kolek dalam telur. Kolek itu Pak, cacing pita, ya. Terus dia karena dia sebenarnya dia ada di saluran pencernaan ayam di usus, terus dia putus, akhirnya dia ikut ke kotoran. Nah, sudah ada kolek di kotoran, berarti jumlah cacing di dalam tubuh ayam itu sudah terlampau. Dan saya terus terang, ya ini kan kita melihat kondisi alam ternak seperti ini, tidak memungkiri ada namanya mengolor atau menunda. Memang secara hitungan itu memang harusnya itu 2 bulan itu harus masuk, Pak. Nah, Mas, kondisi kandang saya bersih, lalatnya lumayan bisa terkontrol. Nah, itu bisa mundur, Pak, 3 bulan. Nah, kalau ini kan saya tidak tahu persisnya lalat ini mulai banyak ini di bulan keberapa. Lah, otomatis penanganan 2 bulan ini harus segera Bapak lakukan. Syukur-syukur Pak, kalau pemberian sekali itu kemungkinan dengan jumlah lalat seperti itu juga saya tidak menjamin bersih, Pak, tuntas gitu loh, Pak. Paling enggak memang berkurang. Makanya mungkin 2 bulan lagi segera dilakukan program cacing. Setelah di program cacing, nanti mungkin perlakuannya Pak, langkah-langkahnya. Yang saya lihat tadi adalah beberapa kualitas telur itu memang terutama di warna itu banyak yang mengalami putih-putih telurnya. Nah, itu kalau dari lihat umurnya harusnya belum, Mbak. Harusnya nggak seperti itu, karena ayamnya kan tergolong masih setahun, Pak. Masih top-topnya itu, Pak. Top-topnya. Terus pas kita pecah tadi ada blood spot di telur, dalamnya telur tadi kan kita pecah, terus dalamnya ada blood spot, bintik darah. Itu indikasinya bisa jadi cacing, IB juga bisa. Ini persis kandang Klausan, Pak. Jadi nanti Pak, ayam itu kelihatan sehat. Ayam ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Ayam ini nggak ada apa-apa, pilek juga enggak, mangan itu yuk biasa. Ya memang sekarang itu Pak, kayak kasus vaksin. Jadi kan misalkan vaksin tanggal 1, Pak. Tanggal 1 vaksin, nanti paling tanggal 7 itu ada kenaikan produksi ini, jadi kan saya. Nah nanti next minggu ketiga, minggu keempat itu turun lagi bayar vaksin. Terus ayam itu segitu sekarang. Jadi memang siklusnya seperti itu, Pak. Obat cacing 2 bulan. Nanti setelah obat cacing biasanya 2 minggu, Pak, baru kan.
luar biasa. Kelihatan istilahnya progresnya Pak gitu. Setelah jenengan cleaning Pak cacing, syukur-syukur Pak kalau itu tadi memang jenengan program vaksinnya itu memang kan tadi mengarahnya ke IB kan gitu Pak. Setelah obat cacing katakanlah jenengan mau ada vitamin begitu supaya tingkat stresnya agak menurun. Setelah stresnya menurun baru bisa jenengan untuk lakukan vaksinasi IB-nya. Syukur-syukur dia IB single begitu Pak biasanya kalau di peternak-peternak itu. IB single kan jenengan kalau lihat saya jadwalnya kan mesti rutinannya bulannya kan mesti ND tuh Pak. ND lah. Ini jadwalnya ini kan sudah mendekati pertengahan bulan Oktober. Lah ini biasanya vaksin rutinan bulannya jadwalnya di tanggal berapa Pak? Tanggal akhir. Nah, wis ikuti. Ini IB ini dan sampai masukkan. Ini kan tanggal berapa Pak? Ini tanggal 13. Paling sampai dengan paling telat-telat nanti pas obat cacing kan Senin misalnya. Senin itu nanti tanggal 11 18. Ya nanti sampean tanggal 21 3 hari kemudian enggak apa dengan vaksinasi. IB single ini. Ini IB single. Terus bulannya Bulannya tetap nanti. Misalkan sampean bulanannya tanggal 30 ya tetap 30 divaksin. ND Enggak apa-apa. nanti akan terlihat lebih baik karena ini saya lihat kan ya ibaratnya satu lokasi lah gitu Pak. Ayamnya jenengan itu mending diserentakkan bersamaan. Kalau gitu kan mungkin 3.000-an kan gitu Pak timur ayamnya. Itu akan lebih mengenakan dalam jenengan merekodnya lah gitu. Mengenai pakan tadi. Nah, ini tadi kan juga ada apa itu info. Nah, kok ketika di waktu sore itu kok pakannya masih ada begitu. Kalau bagi saya begini Pak Dino. Jatah pakan itu yang jelas dengan misalkan habisnya pakan katakanlah ayam 1000-nya dipatok 122 gram misalkan karena di sini kondisinya dingin sekali, dataran tinggi. Nah, hitungan pakan itu ya sehari penuh Pak, artinya full 24 jam. Ketika jenengan pemberian pakan yang pertama katakanlah mulai start katakanlah jam 6 pagi. Nah, hitungan habis pakan ya tetap di jam awal jenengan kasih pakan tadi ya jam 6 pagi tersebut. Artinya misalkan ayam 1000 habisnya 122 kilo, yaitu jenengan habis pemberian pertama katakanlah jenengan 50-50 karena di sini dataran tinggi dingin ya sudah katakanlah 60 kilo untuk posisi pagi 62 untuk posisi sore begitu. Nah itu nanti dilihat habis apa tidaknya ya ketika jenengan pemberian pakan yang satu kali tersebut yang hari pertama itu di pagi hari begitu. Bukan misalkan jenengan ngasih pakannya pagi kali sore. Lah kok sore masih ada, itu hitungannya belum satu hari penuh, masih dalam kategori setengah hari. enggak efek kurang orang ani kalau kan bukan rusi ije rusi ije itu efeknya pemerataan itu. Gini, hitungannya kan harus seragam toh Pak. Artinya seragam itu gini, kita kasih patokan itu kan feed intake gram per ekor gitu. Artinya kalau misalkan ayam yang depan dapatnya 122 gram, yang belakang juga harus 122 gram begitu Pak. Nah ketika ini jomplang, nah ini nanti bisa jadi yang sini konsumsinya lebih banyak atau yang belakang juga konsumsinya lebih sedikit sehingga secara metabolismenya keseharian ayam ini juga akan berpengaruh. Misalkan yang ini makannya jatuhnya lebih banyak, dia lebih tahan penyakit. Yang ini karena konsumsinya dia tidak merata, itu otomatis daya tahannya lebih buruk atau lebih sedikit begitu. Makanya fungsinya kerataan pakan itu ya untuk memberikan porsi yang sama Pak, porsi yang sama. Makanya lek jenengan sistemnya itu tadi di setting per 1000-nya katakanlah 122 kilo tanpa jenengan bagi-bagi per lari, ya pun ya gitu jenengan ya mainnya adalah ya
Posisinya harus sering-sering meratakan pakan. Kecuali kan ada juga yang sistemnya itu kan jenengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lari. Ya sudah, misalkan jenengan pakai patokan itu ayamnya berapa dikalikan 122 gram, nah ketemu nanti jenengan karungi satu-satu 8 lari. Nah itu misalkan lari atau adik panjenengan itu kasih makan, ya sudah, iki jatai sehari full, habiskan. Itu artinya porsinya sama. Dalam satu lari ayam yang sama, katakan ayam 100, ya sudah, dia mendapatkan porsi 12,2 kilo posisinya. Nah kalau jenengan gelondongan Pak, ya sudah, main gelondongan ya harus sistemnya main rataan pakan itu ya harus habis pakan ngasih pakan. Ini kan pakai nipel, habis ngasih pakan ditunggu 2 jam sebelum ngunduh telur yang pertama, ora hari dulu. Ngunduh telur, setelah ngunduh telur mau istirahat, ora hari lagi. Masuk ke kandang sebelum ngasih makan yang kedua, diora hari lagi. Sampai kira-kira dia tipis, kasih makan yang kedua. Setelah kasih makan kedua baru orang arik lagi atau ngambil telur yang terakhir, baru mau istirahat atau mau pulang orang arik lagi. Di beberapa lokasi ada yang orang ariknya malam hari dilakukan, karena fungsinya apa? Makan yang kedua itu berpotensi atau istilahnya dia untuk cadangan ketika nanti dia akan bertelur ketika dini hari Pak. Makanya rata-rata prosentase jumlah pemberian pagi dan siang atau sore itu biasanya pagi lebih sedikit daripada sore. Di samping mungkin ada juga beberapa lokasi suhunya yang terlalu ekstrim sehingga makannya ketika pagi sampai siang itu ayam cenderung menghindari heat stress karena dari sisi makannya Pak, pola makan. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti itu Pak Rini. Dan satu poin nih Pak, ini kondisi tidak bersahabat bagi semuanya.